Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang kami hormati Bapak PLH Bupati Banyumas yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah. Kelas berat nggih Pak nggih? Kalau saya kelas ringan Pak. Yang kami hormati pula Bapak Kapolres Banyumas yang juga mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Yang kami hormati Bapak Dandim Banyumas yang mudah-mudahan mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Para rektor perguruan tinggi negeri maupun swasta, para kepala BUMD dan MN, dan segenap hadirin hadirat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, terutama para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh yang mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, walaupun sudah agak larut ya. Biasanya saya ngisi pengajian itu ba'da maghrib sampai isya. Waktu yang sangat ideal. Ora kesuwen, ora kecepatan. 45 menit kira-kira. Ini kalau kita mulainya jam 9 kurang seperempat, kira-kira bubarnya jam pira? Jam 10. Ini cukup suwen. Kok kerainan. Jam berapa? 11 sing bener Pak. Jam berapa? Jam 9? Siap. Jalmo lipat seprapat tamat. Nah. Ya, kita lihat nantilah serampungnya pengajian ya. Ikhlas nggih? Ya ora kepaksa nggih. Alhamdulillah. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga kita, kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Judulnya sudah ada di depan, di tangan Bapak Ibu sekalian. Yang dapat, yang nggak dapat ya bisa ngelihat temennya. Adalah paling primer. Kita hidup di dunia itu pasti ada namanya kebutuhan primer dan ada namanya kebutuhan sekunder. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Tapi yang jadi masalah, ada sebagian orang menganggap kebutuhan primer sebagai sekunder, dan ada yang sebaliknya menganggap kebutuhan sekunder sebagai primer. Contohnya apa? Sekunder dianggap primer. Contohnya HP, betul sekali. HP kebutuhan primer apa sekunder? Sekunder apa primer? Sekunder. Bukan primer ya. Tapi lihat bagaimana kita menyikapi HP. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, HP ini gak pernah jauh dari kita. Bahkan pertama kali bangun bukannya baca doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tangi turu sing dideleng HP. Arep turu ya sing dicekel HP.
Ini namanya pergeseran sekunder jadi primer. Ada sebaliknya, yang primer malah jadi sekunder. Contohnya ngaji. Apa contohnya? Ngaji. Ngaji kebutuhan primer apa sekunder? Primer apa sekunder? Jajal seminggu ping pira golek ngaji. Bahkan ada manusia yang setahun ngajine kurping pindho tok. Bayangkan. Katanya kebutuhan primer. Jadi orang hidup di dunia itu pasti punya kebutuhan primer, pasti punya kebutuhan sekunder. Di antara kebutuhan primer kita 3. Udara, makan, minum. Udara, makan, air, makanan dan minuman. Dari 3 ini semuanya primer. Akan tetapi dari 3 ini ada yang paling primer. Dari udara, makan dan minum. Mana yang paling primer? Makan. Makan apa udara? Udara. Kenapa udara? Karena kita tidak bisa lepas dari udara walaupun hanya 1 menit. 1 detik ya bisa loh. Setelah itu di bawahnya level keprimeran udara, bawahnya apa? Makanan apa air? Air. Orang masih bisa hidup tanpa makanan, yang penting ada minum. Dan semakin primer sebuah kebutuhan, maka Allah akan semakin mudahkan kita untuk mendapatkannya. Saya ulangi. Semakin primer sebuah kebutuhan, Allah akan semakin mudahkan kita untuk mendapatkan kebutuhan tersebut. Saya tanya, tadi antara udara dengan makanan, primer mana? Udara. Goleng-golet gampang ngendi? Udara. Di mana kita bisa dapatkan udara? Di mana-mana. Antara air dengan makanan, lebih primer mana tadi? Air. Lebih mudah mana dapatnya? Air. Nek gelem bingung golet banyu gari mampir nang masjid, buka apa? Keran. Sulit lagi cari sumur, bisa. Berbeda dengan makanan. Makanan jatakan tinguk ana warung buka apa ora? Nek warna warung buka ki wit peleme wis mateng apa urung. Ya. Inilah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, ada makanan, ada minuman, ada udara. Ternyata 3 kebutuhan primer ini masih kalah dengan kebutuhan lainnya yang lebih primer dan paling primer. Apa itu? Ada di hadapan makalah di hadapan Bapak Ibu sekalian. Yang lebih primer dari makanan, minuman dan udara adalah ma'rifatullah. Napa ma'rifatullah? Mengenal Allah. Mengenal Allah itu lebih primer dari makanan, minuman dan udara. Loh, kenapa demikian Ustaz? Karena tujuan kita diciptakan di muka bumi ini, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat yang familiar oleh telinga kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat napa niku? Adz-Dzariyat ayat pinten? Masya Allah, pada hafal ya. Oh, ana contohnya dengar. Adz-Dzariyat ayat 56. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku.
Satu-satunya tujuan kita diciptakan di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana mungkin kita bisa beribadah dengan baik kepada Allah kalau kita nggak kenal Allah? Itu namanya beli kucing dalam karung. Masa kita beribadah dengan zat yang kita tidak kenal? Wong kita mau nikah saja kita harus kenal dengan calon yang akan kita nikahi. Ketika kita akan berguru, kita perlu kenal guru yang akan kita ambil ilmunya. Masa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan kita sembah 1 kali 24 jam kali umur kita, kok kita nggak kenal? Itu kebangetan. Ustaz, kalau dengar kata ma'rifat kayaknya angel dhuwur. Ma'rifatullah biasa disingkat dengan istilah apa tadi? Ma'rifat. Ya. Wah, itu hanya orang-orang khusus tok yang bisa mencapai itu. Tadi saya sudah sampaikan. Semakin primer sebuah kebutuhan, Allah akan semakin apa tadi? Memudahkan cara untuk mendapatkannya. Ma'rifatullah lebih primer daripada udara. Berarti cara untuk sampai kepada ma'rifatullah sangat dimudahkan oleh Allah. Maka jangan sampai sing gampang digawe angel. Terus caranya bagaimana Ustaz? Supaya kita bisa mengenal Allah. Kata para ulama kita di antaranya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Di dalam kitab beliau Al-Fawaid. Mengenal Allah itu jalannya ada 2. Yang pertama lewat wahyu. Apa yang pertama? Wahyu. Yang kedua adalah lewat makhluk ciptaan Allah. Ini yang biasa diistilahkan dengan ayat-ayat syar'iyah. Yang kedua ayat-ayat apa? Kauniyah. Malam hari ini tidak mungkin kita akan kupas semuanya. Saya akan ringkas dari buku yang pernah saya tulis, judulnya Tak Kenal Maka Tak Sayang. Judulnya sebuah kajian ringan tentang ma'rifatullah. Saya ingin orang-orang itu mendapatkan makrifat ini dengan cara yang mudah, tidak dipersulit. Malam ini saya cuma bawa 3 eksemplar. Berarti 3 ini, jadi yang bagi-bagi bukan cuma Pemda saja, saya juga pengen bagi-bagi. Tiga ini, 1 buat Pak PLH, 2 buat Pak Kapolres, 3 buat Pak Dandim. Sing liyane kepriwe? Lha kuwi wis ana ringkasane. Apa yang pertama tadi makrifat? Caranya lewat apa? Wahyu. Wahyu itu apa Ustaz? Wahyu itu adalah Al-Quran dan hadis. Itulah wahyu. Jadi kalau kita pengen kenal Allah, pertama buka Al-Quran, buka hadis. Saya kasih contoh. Panjenengan punya Al-Quran di rumah? Punya? Apa yang jenengan temukan di setiap halaman Al-Quran? Bagus sekali. Setiap halaman Al-Quran, rata-rata di dalam halaman itu ada Asmaul Husna. Berapa Asmaul Husna? Sedikit teman. Asmaul Husna tidak terbatas. 99 itu adalah sebagian dari Asmaul Husna. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah,
bahwa nama Allah itu tidak terbatas. Di antara yang diajarkan kepada kita ada berapa? 99. Hampir setiap halaman Al-Quran kita akan temukan di halaman depan, belakang, tengah, samping kanan, samping kiri, kita akan temukan Asmaul Husna. Bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 11. Padahal ayat-ayat yang berbicara tentang sholat, apakah ada di setiap halaman? Tidak. Hanya di beberapa halaman saja di dalam Al-Quran. Tapi Asmaul Husna, setiap halaman Al-Quran ada. Kira-kira ada tujuannya atau tidak? Pasti ada maksudnya. Di antara maksud Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan setiap halaman Al-Quran atau mayoritas halaman Al-Quran 1 atau 2 atau lebih Asmaul Husna adalah agar kita kenal siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita beribadah dengan zat yang kita kenal. Kenapa kadang-kadang kita beribadah itu malas? Pernah rasanya malas ibadah? Pernah? Oh jujur, sering. Kenapa kita malas beribadah? Karena kita beribadah dengan zat yang kita belum kenal. Makanya judul bukunya tak kenal, maka tak sayang. Gimana kita akan cinta kepada Allah seandainya kita tidak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala? Begitu kita buka surat yang pertama dalam Al-Quran. Surat apa? Al-Fatihah. Surat terakhir? An-Nas. Lumayan ngerti. Nomor 1 kalau nomor pira? 114. Ya. Begitu kita buka Al-Quran pertama kali, ayat yang muncul apa? Bismillahirrahmanirrahim. Saya tanya, dalam basmalah ini ada berapa Asmaul Husna? 3. Betul sekali. Yang pertama, Allah. Yang kedua, Ar-Rahman. Yang ketiga, Ar-Rahim. Baru 1 ayat kita baca, langsung nemu 3 Asmaul Husna. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Biasa diterjemahkan apa? Maha pengasih, Maha penyayang. Bedanya siapa? Ngasih karo nyayang. Bedanya apa? Bedanya yang dikasih belum tentu disayang. Dan yang disayang pasti dikasih. Maka lihat manusia yang ada di muka bumi ini. Semuanya dikasih sama Allah. Tapi enggak semuanya disayang. Semuanya Ustadz, orang yang tidak beriman. Ya, orang yang tidak beriman pun dikasih sama Allah. Orang yang tidak sholat. Ya, orang yang tidak sholat pun dikasih sama Allah. Dikasih apa? Urip. Kok pada bisa urip? Ini kehidupan yang ngasih siapa kalau bukan Allah? Apalagi selain kehidupan? Makanan, minuman. Mulane ora sagumun ana wong ora salat rezekine lancar, ora sagumun. Kaya kowe gumun nyung dening salat malah ora diwehi. Subhanallah, itu orang lagi dikasih. Belum tentu disayang. Aku pengennya dikasih disayang. Ya ora apa-apa. Tapi jangan sampai karena kita mengejar pemberian Allah di dunia, lantas kita melupakan sayangnya Allah di akhirat. Maka jangan bangga. Wong-wong sing rezekine lancar ora tau salat. Aja bangga. Ya. Karena Anda mendapatkan kasih di dunia.
Adapun di akhirat, no way. Why not? Ya iya, wong ora salat kok. Ya. Ada obrolan di Al-Quran menceritakan tentang penghuni surga dengan penghuni neraka. Penghuni surga bertanya kepada penghuni neraka, "Masalakakum fi saqar?" Kok pada mlebu neraka kena ngapa sih? Kuwi njen sing takon wong Banyumas. Ya. Berarti kan sing takon wong surga berarti ya. Masya Allah. Masalakakum fi saqar? Kenapa kalian pada masuk neraka Saqar? Apa jawaban penghuni neraka? Qalu lam naku minal musallin. Jawaban pertama yang disampaikan oleh penghuni neraka, kami dulu ketika di dunia tidak sholat. Itu jawaban pertama. Gak ada ceritanya. Kok mlebu neraka kenapa? Kere orang anak. Kok mlebu neraka kenapa? Kanker orang anak. Kok mlebu neraka kenapa? Saben dina mangane gaplek. Gak ada. Gak ada ceritanya seperti itu. Apa jawabannya? Kami dulu tidak sholat. Silahkan Anda buka satu persatu. Kemudian Anda kaji Asmaul Husna tersebut. Asmaul Husna itu bukan hanya untuk dihafal. Akan tetapi Asmaul Husna selain dihafal juga difahami. Diresapi, direnungi kandungannya untuk semakin membuat kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah Al-Quran dan hadis isinya cuma Asmaul Husna? Banyak. Di antaranya di dalam Al-Quran dan hadis Allah ceritakan syariatnya, aturannya. Semakin kita mengkaji aturan Allah, kita akan semakin mengenal Allah. Contoh, di dalam agama kita ada aturan yang berkaitan dengan harta namanya zakat. Sebagian orang yang berpikir pendek mengatakan zakat. Orang yang kaya terutama penak temen nyongsing bahal nyongsing kesel kono sing mangan some ya. Itu orang yang berpikiran pendek. Allah jelaskan di dalam Al-Quran kenapa ada zakat. Di dalam surat At-Taubah ayat 103. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Pungutlah zakat dari hartanya orang-orang yang kaya untuk mensucikan mereka. Jadi salah satu tujuan hikmah zakat itu adalah untuk mensucikan, membersihkan. Sing dibersihkan sapa? Sing sugih apa sing kere? Sing sugih toh? Termasuk sing kere. Allah bersihkan yang kaya, Allah bersihkan yang miskin. Yang kaya dibersihkan apanya? Dibersihkan hartanya. Karena sebersih apapun, sehati-hati apapun orang kaya di dalam mencari uang, pasti di sana sini ada kotorannya. Maka kotoran ini harus dikeluarkan supaya hartanya berkah. Makanya orang-orang yang tidak pernah mengeluarkan zakat dari hartanya, hartanya tidak barakah walaupun banyak. Buktinya apa? Buktinya dipangan gawe penyakit. Diberikan kepada anak istrinya, anaknya pada becut.
Bojone angel diatur. Pernah ada cerita nih, cerita nyata. Ada seorang rajin korupsi. Korupsi kok rajin. Rajin korupsi dan setiap korupsi ditulis sama dia. Jadi dia seorang ahli pembukuan. Korupsi dinaki semene, korupsi dinaki semene, tulis semuanya. Dia punya anak sematawayang satu-satunya. Sudah anak satu-satunya bejute pol terjerat narkoba. Akhirnya diobatkan ke sana, kemari, ke dalam negeri, ke luar negeri. Dan setiap dia keluarkan uang untuk pengobatan anaknya, dia tulis sedetil-detilnya. Dia pancen ahli pembukuan teman ya. Kemudian suatu saat dia iseng. Dia kalkulasikan antara uang yang dia korupsi dengan uang yang dia gunakan untuk pengobatan narkoba anaknya. Seret, jebule sama persis. Misalnya korupsi ini 100 juta. Wah, ya keseditikan. Wong kaya gue kayaknya korupsi ini akeh kayaknya. Ya. 990 juta 990 ewu. Misalnya. Ternyata biaya pengobatan anaknya sama persis. 990 juta 990 ewu. Kuwi jenengane duit setan dipangan belis. Allah wajibkan zakat itu untuk membersihkan harta kita. Karena harta kita banyak kotorannya, maka harus dibersihkan. Gak banyak kok. Berapa? 2,5%. Allah tahu manusia itu cinta sama harta. Makanya Allah wajibkan cuma berapa? 2,5%. 100 juta cuma diambil berapa? 2,5 juta, masih sisa 97 juta 500 rupiah. 500.000 rupiah. Masih banyak. Dan Allah melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, pesan kepada para petugas pemungut zakat. Jadi dahulu itu ada pemungut zakat keliling gitu. Kalau sekarang mungkin baznas. Ya. Keliling. Dipeseni sama Nabi SAW. Ketika dia akan keliling ngambil zakat itu. Wa iyyaka wa karaima amwalihim. Awas, hati-hati. Jangan kamu ngambil harta yang paling istimewa yang dimiliki. Padahal sapi ya. Padanya apa? Sapi. Sapi kan nanti kalau sudah jumlah sekian harus dikeluarkan sekian. Ketika kamu ngambil zakat sapi ini, jangan diambil sing paling istimewa. Sing paling istimewa sih kayak apa? Sing paling lemu, sing paling sehat, sing paling bersih. Jangan itu yang diambil. Tapi juga jangan diambil yang paling kurus. Kalau diambil yang paling gemuk nanti orang kayanya ngeresula. Kalau diambil yang paling kurus nanti orang miskinnya ngeresula. Maka cari yang pertengahan. Lihat bagaimana indahnya aturan Allah. Maka zakat ada di dalam agama kita untuk membersihkan si kaya dan membersihkan si miskin. Si miskin dibersihkan apanya? Perasaan iri dan dengkinya. Perasaan cemburunya. Seandainya orang kaya menunaikan zakatnya diberikan kepada orang miskin menerima, maka dia akan alhamdulillah ya.
Mudah-mudahan orang kaya ini diberkahi hartanya, dijaga sama Allah. Di mana banyak tindak kriminal, di situ zakat jarang dikeluarkan. Jengkel sih, si wong medit banget sih. Anak kebakaran ya, siapa umeh siapa kayak alhamdulillah. Ini karena tidak mengeluarkan zakat. Tapi kalau rajin mengeluarkan zakat, gak usah dipanggil. Umeh siapa? Pak Anu. Oh, masya Allah, langsung. Di mana banyak tindak kriminal, di situ zakat tidak dikeluarkan oleh orang-orang kaya. Makanya lama saya lupa saya temukan survei di mana jumlah angka kriminal di Amerika selama 1 hari sama dengan jumlah angka kriminal di Saudi selama 1 tahun. Apa? Jumlah angka kriminal di mana? Amerika. Berapa? 1 hari. Sama dengan jumlah angka kriminal di Saudi 1 tahun. Berarti 1/360%. Kok persen ya? Persen ya? Persen kan 1/100 ya? Per hari. Itu kok angkanya 1/360. Per hari itu, Masya Allah. Yeah. Ini adalah cara mengenal Allah yang pertama. Lewat apa tadi? Wahyu. Yang kedua, lewat makhluk ciptaan Allah. Ini adalah cara Allah memudahkan kita untuk mengenalnya. Semakin kita melihat alam semesta ini, kita akan semakin kagum dengan kebesaran Allah. Ketika kita lihat ke atas, maka kita akan melihat langit yang tidak ada tiangnya. Disitulah kita berdecak kagum memuji Allah. Masya Allah. Ketika kita melihat ke sebelah sana, kita akan melihat Gunung Slamet yang begitu kokohnya, yang begitu besarnya. Allah ciptakan sebagai pasak untuk bumi ini. Ketika kita ke sawah, kita melihat hijaunya pepadian yang ada di sana, maka kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan gak usah jauh-jauh. Kalau kita betul-betul ingin merenungi ciptaan Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihat diri sendiri, tubuh kita. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Coba kita lihat bagaimana Allah ciptakan jari-jari kita ini saja. Kadang-kadang kita itu, kok jarinya nggak sama ya? Ada yang kecil, ada yang apa? Ada yang besar, ada yang panjang, ada yang pendek. Ini nggak indah ini. Harusnya gimana? Harusnya sama. Terus kayak sikil apa? Ya. Ini masing-masing ada yang besar, ada yang kecil. Ini fungsinya satu-satu sendiri-sendiri. Ya. Kenapa ini mesti ada yang kecil kayak gini? Ini penting ki, walaupun apa? Kecil. Penting? Penting. Gue ngapa? Gue ngapa ki? Cilik ya, gue ngapa ki? Ada sebuah aktivitas ringan, ya, yang kalau kita tidak bisa lakukan, kita risih, repot, galau. Apa itu? Ngupil. Ngupil itu kan aktivitas ringan. Tapi kalau kita nggak bisa lakukan, gimana coba? Seandainya tangan kita semuanya ukurannya kayak jempol, golek ngupil ke priwe jajan. Repot kan? Ya. Apalagi fungsinya ini? Ya kuping mirip lah. Sejenis gue. Korek kuping dengan
Ngupil sejenis. Apa lagi? Telur ayam. Nah, ini hanya yang paham peternakan ini. Ya, dosen peternakan ini paham ini. Ya, jadi pengen ngerti ke wis arep ngendok apa urung gitu. Kayak gini. Orang pada ngerti, Mbok? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kenapa kalian tidak merenungi diri kalian sendiri? Ini baru yang kelihatan. Ya. Mata kita kenapa Allah ciptakan ada apanya? Ada alisnya. Ya, kenapa ada bulu matanya? Ada sebagian orang mengkritik ciptaan Allah. Ya alis kurang kandel ki, kerok bae ki. Diganti nganggo apa? Anggo spidol. Dia enggak tahu bahwa dikira alis itu fungsinya hanya untuk hiasan saja. Ada fungsinya yang lain. Apa? Ketika jenengan keringetan, ya, lagi lari-lari, kemudian berkucuran keringat, akhirnya dia akan mengalir. Kalau enggak ada alis dalam bentuk rambut ini, maka keringat itu akan masuk ke mana? Ke mata. Maka kemudian sama Allah dikasih alis yang ada rambutnya supaya keringat itu lewat kemudian ke samping jadi enggak masuk ke mata. Bisa apik diganti apa? Spidol. Keringetan kepriwe? Pating dlawer. Kalau wudu bagaimana? Orang alisnya berblas medeni, Bu. Ya. Sudah terima apa yang dikasih sama Allah. Tidak ada yang lebih indah dibandingkan ciptaannya siapa? Allah. Ya. Ini baru yang kita lihat. Apalagi yang kalau kita mau lihat isi perut kita. Ginjal kita, jantung kita, paru kita. Coba lihat ginjal ini. Berapa tahun dia bekerja. Menyaring ya, racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Liver kita. Yang ukurannya cuma segini coba. Berapa tahun dia bekerja? Anda punya mesin pompa air? Coba nyalakan mesin pompa air yang termahal yang Anda miliki. Selama 1 kali 24 jam kali 30 hari. Apa yang terjadi? Bodol. Itu padahal mesin pompa air yang paling mahal. Ginjal kita bekerja berapa tahun? Dan ketika ginjal itu rusak, apa yang terjadi? Harus cuci darah. Alat cuci darah segini besarnya? Besar. Kemudian kita harus tiduran di situ. Minimal 4 jam harus tiduran. Darahnya diambil dari sebelah sini, disedot, kemudian dicuci, dikembalikan lagi ke sebelah sini. Itu kalau darahnya kemudian cocok, nggak ada gangguan. Kalau ada gangguan, kemudian menjadi ada banyak hal-hal yang tidak enak di dalam tubuh kita. Minimal seminggu berapa kali? 2 kali. Gratis? Bayar. Coba ginjal yang Allah berikan kepada kita ini. Sudah berapa tahun kita pakai? 79 tahun. Subhanallah. Aku orang gawa hadiah maning ya. Harusnya dapat hadiah ini. Ya. 79 tahun pakai ginjal itu. Bayarnya pakai apa? Kalau disuruh bayar sama Allah Subhanahu wa taala, pakai apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu bayarnya. Dengan beribadah kepada Allah sebaik-baiknya. Alhamdulillah. Wis rampung pengajiannya. Ya. Kalau masih kurang, dengerin Radio Insani. Nah,
Berapa gelombangnya? 88.8 FM. Inspiratif, santun, dan Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan baca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.